Kami mempersembahkan renungan anak dan remaja. Adik-adik, pembacaan renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Judul renungan hari ini, seorang buta yang menceramahi orang-orang Farisi. Bagian kedua. Adik-adik, kita melanjutkan penelusuran tentang Yesus membuat orang buta sejak lahir menjadi bisa melihat. Kolam Siloam berada di dekat Bait Allah. Injil Yohanes juga mencatat bahwa Siloam berarti yang diutus, untuk menghubungkan kolam tersebut dengan identitas Yesus sendiri, yaitu diutus Allah Bapa. Dengan membasuh diri di kolam yang diutus, pria tersebut secara simbolis menyatakan imannya kepada Yesus, Sang Utusan Allah yang sebenarnya. Tuhan Yesus bisa saja menyembuhkan pria itu secara instan, namun Tuhan Yesus memilih cara yang menuntut tindakan iman orang buta ini. Laki-laki buta itu harus berjalan sekitar 600 meter melintasi kota Yerusalem dengan lumpur di matanya menuju kolam Siloam tersebut. Karena pengemis buta biasanya berada di gerbang atau area pintu masuk utama menuju Bait Allah. Ketaatan laki-laki buta itu akhirnya membawa kesembuhan. Sama seperti Naaman dalam perjanjian lama yang harus membasuh dirinya di sungai Yordan untuk sembuh dari penyakit kulitnya. Kesembuhan laki-laki buta ini terjadi sebagai hasil dari ketaatannya terhadap perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, jarak dari tempat pria ini bertemu Yesus menuju kolam Siloam memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk melihat kondisinya. Ketika ia kembali dalam keadaan bisa melihat, perubahan tersebut menjadi kesaksian nyata yang tidak dapat disangkal oleh tetangga maupun para pemimpin agama. Lalu, mengapa orang-orang Farisi tidak bisa menerima kalau Tuhan Yesus bisa membuat orang terlahir buta menjadi bisa melihat lagi? Nah, adik-adik, besok kita akan menelusuri apa yang dikatakan laki-laki buta itu saat orang-orang Farisi menanyakan dengan curiga kesembuhannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.